Minasang, ohayo gozaimasu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai Bunpo Minanulongko bab 21. Oke, kita langsung saja ke bumponya. Oke, Ichibang. Oke, to omoimasu ya. To omoimasu. To omoimasu ini artinya adalah saya pikir, saya kira. Jadi ini lebih ke dugaan ya. Nah, untuk rumusnya ini kalau kata kerja ini harus jadikan futsuke. Futsuke ya sudah tahu ya, bentuk kamus ya, gampangnya. Nah, bila kata sifat i, nah kata sifat i langsung saja kasih i-nya. I-nya tetap ikut. Nah, kalau kata sifat nah ini kasih dan. Ya. Na-nya dicoret. Nah, ini coret, kasih dan. Kalau kata benda ya sama dengan kata sifat na tadi itu. Karena nggak ada adanya ya langsung aja kasih da. Itu rumusnya. Nah, berikutnya ini adalah merupakan contohnya. Yang ini saya kira atau saya pikir, contoh yang saya kira dan saya pikir. Ame ga furu to omoimasu. Saya pikir, saya kira ame ga furu, ame ga furimasu. Turun hujan, saya pikir turun hujan. Oke. Nah, terus ada yang seperti ini. Bagaimana menurut kamu? Ini ada yang arti yang lainnya. Do omoimasu. Do omoimasu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Jadi minta sebuah pendapat. Do omoimasu ka. Karena pertanyaan ya. Oke. Yang berikutnya ini adalah bumpo ni. To imasu. To imasu ini adalah berbicara ya, mengatakan bahwa atau mengatakan ini di kalimat di kata kerja ini to imasu. Nah, ini berarti mengatakan to imasu. Nah, harus kasih to, jangan lupa. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan yang di atas tadi ya. Rumusnya sama dengan yang ini tadi. Nah, ini ada kalimat langsung dan tidak langsung yang perlu diketahui. Bagaimana cara membedakannya? Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia yang ada kata bahwa seperti itu ya. Di dalam bahasa Jepang cuma tandai dengan ini. Ya, kata kurung ya. Kurungnya seperti ini ya bentuknya ya. Nah, ini ini tanda kurung kurung petik ya, maaf, petik di dalam bahasa Jepang. Nah, to imas contohnya adalah nerumaini sebelum tidur. Nah, nerumaini sebelum tidur. Oyasumi nasai to imas mengatakan selamat tidur. Nerumaini sebelum tidur. Oyasumi nasai to imas. Nah, kalau yang kalimat langsung ini pakai tanda petik ini ya, tanda petik Jepang ya. Kalau tidak tinggal menghilangkan. Begitu saja. Oke, yang berikutnya ini bumposang. Ini desho ya. Desho ini artinya kan, jadi dia ingin membenarkan sebuah pernyataan. Besok kamu pergi kan? Nah, ini sebenarnya dia sudah tahu, cuma menegaskan pergi kan. Nah, jadi hanya menegaskan kembali atau minta persetujuan pergi kan. Ya. Nah, terus di sini untuk rumusnya sendiri, kalau futsuke, nah ini futsuke tidak langsung aja bentuk futsuke terus tambah desho ya, desho. Nah, nadanya seperti itu. Nah, kalau ada sifat i itu tetap i-nya ikut. Nah, kalau yang na, nah na-nya dicoret. Nah, Shizuka desho, ini ada yang bingung kalau na gimana. Samui desho, Shizuka desho. Jadi ini nanya coret. Untuk kata benda ini yang langsung saja kasih desho. Ame desho. Nah, seperti itu. Oke, terus untuk contohnya sendiri, asta hanako-san to deto suru desho. Asta besok
Hanako sangto deto suru desho. Kencan dengan Hanako kan. Nah, seperti itu ya. Ini terus hai so des. Ya, begitulah. Oke. Ini saya rasa gampang artinya. Nah, kemudian ini mungkin akan kalau di tes bahasa Jepang, JLPT, NATES dan lainnya jarang sekali ditanyakan kalau yang ini. Cuma kita pelajari. Nah, oke. Ini ada D terus ga arimas. Nah, kalau arimas biasanya kata penunjuk di itu memakai ni. Ini kenapa memakai D? Nah, D ini gunanya adalah untuk event-event besar ya. Jadi sebuah event terjadi atau ada di sini eventnya ya. Misalnya Piala Dunia, pertandingan internasional ya, Piala Dunia ya. Terus pertandingan se-Jepang gitu. Nah, itu pakai D. Contohnya Tokyo de Nihon to Chugoku no Saka Shiai ga arimasu. Ya, dilihat. Nah, Tokyo de di Tokyo Nihon to Chugoku no Saka Shiai. Pertandingan sepak bola Jepang dan Cina ga arimasu ada. Jadi ada ini makna ada di sini juga berarti diadakan ya. Diadakan maknanya. Oke. Kemudian kita pindah ke bumbu go. Ada D. Nah, D ini apa bedanya dengan atas? Kalau ini di ya. D-nya ini ada sebuah peristiwa gitu aja sih. Saka biar paham langsung ke contoh. Saka si aide Hendori Sangga Demas. Jadi di sebuah suatu event ada kejadian, jadi menyatakan sebuah kejadian ya. Hanya begitu saja sebenarnya. Kalau yang ini tadi menyatakan tempat di. Nah, terus ada arimas. Nah, arimasnya ini artinya kayak diadakan. Nah, di sini ada D saja. Jadi menjelaskan sebuah peristiwa saja. Ada peristiwa seperti ini. Itu D. Nah, peristiwa. Contohnya, di dalam sebuah peristiwanya apa? Nah, ini Saka Shiai ini adalah sebuah peristiwa. Nah, berbeda dengan yang DS selama kita ini pelajari. Misalnya resutarang D. Nah, resutorang ini kan kata benda. Kata benda ya tempat. Nah, tempat ini bukan tempat tapi sebuah event, sebuah kejadian. Nah, bedanya di situ. Kenapa kok di sini enggak ada D-nya? D-nya di sini adalah sebuah event kejadian ya. Kalau dilihat dari konteksnya ini Bumpogo ini. Sakashi Aide di dalam, nah di dalam. Ini dalam maknanya ya. Di dalam pertandingan sepak bola Hendori Sangga Demas. Henry keluar, maksudnya bermain ya Demas ini. Kalau di sini Henry ini pemain sepak bola terkenal dari Prancis ini ya. Sakashi Aide Hendori Sangga Demas. Ya, oke, sudah paham ya. Yang ini D terus ga arimas artinya adalah di, terus ini artinya kayak diadakan. Nah, ini D di sini di sebuah peristiwa, jadi sebuah peristiwa ya. Terus ada kejadian ini. Itu. Oke, sekarang kita ke Bumpo Go. Rumusnya adalah kata benda demo. Demo itu artinya tapi ya. Tapi ya ada tapinya. Di sini artinya sedikit berbeda. Artinya sekedar atau sedikit gitu ya. Nah,
Coto biru demo a, walaupun hanya sekedar bir gitu ya. Coto sedikit, walaupun hanya sedikit bir, nomi masenka. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Maukah Anda meminum walaupun hanya sekedar? Ya, ini bisa diartikan sekedar. Coto biru demo nomimasenka, atau ocha demo nomimashouka. Bagaimana kalau kita minum walaupun hanya sekedar teh? Jadi artinya hanya sekedar. Ya, gitu. Ini sering dipakai kalau kita sedang berbahasa basi dengan orang Jepang. Minumkah? Tidak inginkah minum hanya walaupun hanya sekedar bir, sekedar teh, sekedar kopi? Itu sering sekali dipakai. Ya, bahasa basi ya. Oke, bumpo nana. Oke. Ini naito, nah yang perlu di. Ini naito ini sama dengan nakereba narimaseng. Nah, naito ini sebenarnya ada terusannya. Ikemasen. Ini artinya tidak bisa ya. Ini kalau naito ikemasen. Ikemasennya tidak bisa. Nai ini merupakan artinya tidak. To maksudnya bila tidak ini tidak bisa. Ini artinya harus. Jadi ya tergabung harus. Ya sama dengan nakereba. Nakereba bila tidak, kan kereba jika tidak. Benkyo shi nakereba bila tidak belajar bahasa Jepang. Ikemasen. Nakereba narimaseng atau ikemasen itu bisa. Artinya bila tidak begini, tidak bisa atau tidak boleh, artinya harus. Nah, yang sering dipakai oleh orang Jepang ini nanti ya mas, nakereba narimaseng juga sering juga. Maksudnya ini biasanya hanya sampai sebatas ini, tidak sampai ikemasennya. Nah, ikemasennya disembunyikan. Oke. Contohnya adalah benkyo shinai to, harus belajar. Ima mo yoru deshita kara kaeranai to, karena sekarang sudah malam, saya harus pulang. Oke, naito. Oke, sampai segini ini saya rasa sudah paham semua. Tetap belajar, tetap semangat. Hai, minasan arigatou gozaimasu.